Kalau starting point-nya dari COVID, sebetulnya kita mundur kurang lebih 5-6 tahun. 3 tahun COVID berarti ada setback selama 3 tahun. Jadi kita berharaplah 2050 kalau kita masih hidup semua yang di sini. Iya, amin. Mungkin masih 100 tahun lagi barangkali. Outline yang saya coba sampaikan, yang pertama kita lihat khususnya struktur ekonomi kita ini bagaimana selama 25 tahun ini. Ya meskipun 20 tahun penyajiannya tetapi kurang lebih begitulah dalam satu generasi 25 tahun. Dan kendala serta tantangan, ada 2 hal yang berbeda nih, kendala, masalah, dan tantangan ke depan. Dan kira-kira solusi apa? Saya tidak bermaksud bisa memberikan solusi yang menjadi manjur untuk semuanya. Justru kita di sini sama-sama berdiskusi. Itu namanya forum. Jadi ini forum kita rencanakan 2 kali setahun nanti. Yang berikutnya adalah Agustus mengenai struktur ekonomi ke 25 tahun ke depan. Coba kita lihat realita ekonomi Indonesia. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Andi Harun. Itu kurang lebih dokumen dari pemerintah. Nah, kita coba sajikan sedikit berbeda tetapi saling melengkapi. Era reformasi tahun 99 kurang lebih. Nah, 22 tahun berikutnya kita lihat sumbangan pertanian, industri, dan jasa. Ada pergeseran tentu ya. Pertanian ini 20% kurang lebih, mulainya sekarang 13% untuk produk dasar bruto atau GDP, gross domestic product. Nah, bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja? Karena ini arahannya kita. Saya sampaikan tadi itulah struktur dasar ekonomi Indonesia. Meskipun kita dibilang negara pertanian, tetapi kontribusinya terhadap national income sudah mencapai hanya 13%. On the contrary, artinya justru sebaliknya, penyerapan tenaga kerja masih relatif banyak, tetapi ada penurunan yang sangat tajam. Ketika mulai reformasi hampir separuh tenaga kerja kita di sektor pertanian. Sektor pertanian ini luas ya. Saya dari IPB, saya tidak pernah mencangkul, tapi saya jurusan statistik. Jadi pertanian bisa perkebunan, peternakan, jadi dalam arti luas perkebunan. Nah, yang sedikit mungkin menjadi concern kita adalah yang nomor 2. Jadi hanya 17%, oke, hampir 25 tahun yang lalu, tenaga kita di sektor industri. 25 tahun berselang, 22%. Apa itu kira-kira message yang ada? Berarti kemungkinan 2 hal, industri kita kurang berkembang, atau industri kita lebih high tech, jadi hanya menyerap tenaga-tenaga mesin-mesin. Kemungkinan yang benar adalah yang pertama. Karena secara umum industri kita belum yang pada teknologi. Nah, ada stagnasi barangkali di sini. Suatu negara, apalagi 25 tahun ke depan, tidak mungkin hanya bersandar pada sektor jasa. Dan kelihatannya kita mengarah ke situ. Bapak Ibu sekalian, di Amerika juga ini concern juga. Kalau suatu negara sangat tergantung ke sektor jasa, itu juga masalah. Siapa yang produksi? Kita tidak bisa makan delivery.
Makanya kalau orang bilang, iya we go to digital, iya digital what is that? Itu tuh mempercepat proses. Tetapi tetap produk. Ketika COVID terjadi, ada huru hara di Amerika secara politik. Kenapa? 90% produk antibiotik ternyata udah di Cina. Loh, kalau mereka blokir, tidak kirim ke Amerika, ya saya kena COVID, pertama dikasih antibiotik, oh ini jangan-jangan dari Cina. So the point adalah, tetap produksi. Kalau kita sewa Gojek, dia mau ngantar apa kalau nggak ada produksi? Ya, tetap produksi. Nah ini pertanyaan. Sektor industri kita, it's a big questions. Nah sektor jasa ini macam-macam, yang bekerja di restoran juga sektor jasa. Jangan-jangan itu yang paling banyak ini penyerapan hampir 50%. Kalau jasa yang sophisticated, wah itu value added-nya tinggi, nilai tambahnya. Tetapi kalau hanya delivery, waduh repot kita. Ternyata jangan-jangan itu yang membuat penyerapan di sektor jasa hampir 50%. Perlu pengkajian yang lebih dalam. Hopefully nanti Agustus itu salah satu pembahasan utama Pak Atur ya. What's going on di sini? Transisi ini kemana sebenarnya? Dan substansinya di mana? Kita lihat dulu, seperti yang saya bilang tadi, jangan-jangan di sektor jasa ini bukan yang sophisticated, dan jangan-jangan yang penyerapan di sektor pertanian juga yang memang bersandar pada kehidupan yang substansi, artinya hanya hidup untuk bertahan hidup. Pak Rantus, jadi kita bisa meningkatkan selama 25 tahun terakhir lah, saya kira itu datanya itu tidak akan berubah banyak dalam 3 tahun ini ke depan, maksudnya tahun depan. Pertumbuhan 3,3%, nah ini industri. Kalau Bapak Ibu tidak shock dengan data ini, saya nggak tahu lagi apa yang terjadi. Ternyata industri kita, pertumbuhan income per tenaga kerja di situ, ini 25 tahun loh. Itu realita. Nah, sekarang kita mau menuju modal manusianya ini di mana? Karena modal manusia ini kan harus tempatkan dalam konteks ekonomi Indonesia. Jadi saya baru sampaikan konteks ekonomi Indonesia. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, output, income, GDP, PDB, itu adalah gabungan suatu proses dengan adanya beberapa input. Ada modal fisik, kita infrastruktur ini sekarang membangun modal fisik Indonesia. No problem, memang sangat kurang. Amerika 70 tahun lalu, kurang lebih 80 tahun lalu, pembangunan besar-besaran jalan tol. Ketika itu presidennya Dwight Eisenhower, dimulai tahun 1950-an. Jadi kita dari Los Angeles sampai ke New York, kurang lebih 4.000 kilometer. Itu bukan hanya satu highway, beberapa highway. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Jadi 100% kita dukung usaha dari pemerintah untuk pengembangan infrastruktur. Itu modal fisik. Nah sekarang modal manusia. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, modal alam, kemudian modal sosial dan segala macam. Nah ini kita coba definisikan dulu. Tadi juga Pak Wali Kota sudah sampaikan sebetulnya. Nah coba kita ringkas apa itu modal manusia. Sehingga kita keluar dari sini kita tahu itu pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan jangan lupa yang terakhir. Kalau kita di kursi roda juga agak kontribusi terhadap hal-hal produktivitas juga berkurang.
Berarti ada aspek kesehatan. Bapak Ibu sekalian, pengetahuan, kompetensi, keterampilan, skills, kesehatan. Yang kemudian bisa membuat kita produktif. Itu definisi kita human capital. Pengetahuan kita bisa gali melalui pendidikan. Keterampilan bisa melalui training. Kompetensi bisa karena gabungan kedua, pengalaman kerja dan segala macam. Kesehatan ini dan gaya hidup dan segala macam. Kami fokus dulu satu komponen dari human capital. Belum menyentuh mengenai training, pengalaman kerja dan segala macam. Itu yang namanya ada indeks human capital. Itu bukan, ya kita coba nggak sentuh, kita lihat dulu satu komponen pendidikan yang membantu mengembangkan pengetahuan seorang individu. Ada kemajuan luar biasa dari segi angka. Era reformasi dimulai, hampir 80% angkatan kerja kita, angkatan kerja ini Bapak Ibu, SMP ke bawah. Sebenarnya sedih juga, sedih. Nah sekarang, ya kita berhasil potong menjadi kurang lebih 57%. So imagine Bapak Ibu, 25 tahun yang lalu. Nah, nanti akan saya kembali ke angka ini. Coba kita perhatikan yang akademi. 2%. Ini saya bicara 25 tahun loh Pak ini. 2% menjadi 2,7%. What's wrong? Gitu. Akademi. Nanti akan saya tunjukkan ke angka yang lebih shocking barangkali ya. Tapi ini sebetulnya sudah mulai. Komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, rata-rata jumlah tahun pendidikan. Jadi era reformasi dimulai, ya kurang lebih belum selesai kelas 1 SMP. Jadi rata-rata jumlah tahun pendidikan warga Indonesia 25 tahun lalu hanya SD. Ini rata-rata ya. Dan 25 tahun berikutnya kurang lebih sudah mau lulus SMP. Ya kemajuan. Jadi 2 tahun selama satu generasi. Ternyata lambat juga, tapi memang tugas besar dan memang berat. Coba saya bandingkan dengan Amerika, saya datang dari Amerika yang saya cukup pahami, dan supaya juga ada konteks berbandingan sebagai suatu negara maju yang mungkin kita aspiring gitu, mau jadi seperti itu secara ekonomi. Kurang dari SMA, kita kurang lebih 9%, 57% di Amerika kurang lebih 9%. Nah kita lihat akademi. Nanti akan saya kembali ini kenapa ini akademi kok saya tonjolkan. Itu 25% di sana Bapak Ibu sekalian. Kita 2,7%. Sarjana dan pasca sarjana di sana sudah hampir 40%, kita masih 10%. Ini belum kita bicara kualitas, ini masih angka, ya quantity. Nah, rata-rata jumlah tahun pendidikan. Kita sekarang ini mau masuk kelas 3 SMP. Rata-rata jumlah tahun pendidikan seluruh warga kita. Di sana sudah tingkat akademi 12 tahun. Jadi dulu sama 2 tahun. Jadi kurang lebih berapa bedanya ini? 14 minus 9, 5. Bapak Ibu tadi lihat, untuk menaikkan 2 tahun itu berapa tahun? 25 tahun. Jadi kalau kita mau catch up, Amerika stagnan, hanya dari segi jumlah tahun pendidikan mungkin kita perlu 60 tahun. Jadi tahun emas 2045 atau 2050, ini emas dari mana? Emas 18 karat
atau emas sedikit campur-campur. Nah, we have to figure it out. Jangan kita pintar jargon. Kritik saya terhadap kawan-kawan di Indonesia. Kita ini terlalu bangga pertama, kemudian lupa daratan dengan jargon. Suatu ketika ada rektor orang Amerika yang di-hire di Indonesia, selama 3 tahun dia di Indonesia. Teman saya, kemudian dia balik ke Amerika, kami lunch. Saya tanya, how is your experience di Indonesia? Dia rektor counselor salah satu universitas swasta yang bagus di Jakarta. Terus dia bilang sama saya, Elwin, orang Indonesia, they like to do something. Apa itu? Mereka suka bilang, menjadi universitas global, mencapai bulan. But I think they already got the moon gitu. Jadi maksudnya belum dilakukan apa-apa seperti sudah dapat. Tahun 2005, I think 2005, karena saya tulis di buku saya tahun 2009, pemerintah Pak SBY waktu itu mengumpulkan para ekonom dan lain sebagainya untuk menyusun Indonesia seperti apa 2030. Jadi 25 tahun ke depan, ya. Ini sebagai warning ini 2045. I don't believe in documents. You have to make it real. Mungkin paradigma saya datang dari negara maju. Kebetulan saya sudah hidup di sana selama 28 tahun terakhir. So dalam segi tertentu cara berpikir saya jadi berubah. So I don't believe in documents. How to make it happen, that is more important. Jadi ada dokumen 25 tahun sebelumnya itu tahun 2005 kalau saya nggak salah, bahwa 2030 Indonesia sama seperti ini Pak, akan menjadi negara emas. Dengan income per kapita 18.000 US dollar. Akan menjadi negara sedikit di bawah negara maju tetapi sudah masuk dalam kategori negara maju. Karena 18.000 2030. Berapa tahun lagi 2030? Jangan kita percaya dengan jargon. But what to do? That is much more important. Itulah tugasnya Indonesia Future Forum. Bukan basa-basi dan bukan mengejar power. This is not about Elwin Tobing, this is not about Pak Harun, this is not about Pak Ator. Ya, tidak ada di sini bicara politik. We talk about the future of Indonesia. Kita bicara mengenai masa depan Indonesia, masa depan anak-anak kita. Oke. Kesimpulan, secara kuantitas, oke, kita mengalami kemajuan. Nah sekarang kualitas, ini yang lebih kita harus seksama ikuti. Ini model ekonomi, saya sederhanakan saja. Ini bukan saya buat-buat, this is how we teach economics to undergrad students, to PhD students, this is the model. Jadi jangan kaget dengan rumus ini atau equation ini. Itu maksudnya adalah Y itu sama maksudnya input, output, income per kapita. Itu adalah bagaimana tingkat teknologi kamu, seberapa banyak kamu punya modal fisik, stok modal fisik per kapita, dan seberapa banyak rata-rata modal manusia kamu. Ini sudah disimplify. Ini standar di dalam mengajar ekonomi pembangunan. Nah sekarang, supaya seperti di kelas, saya tulis tangan. Kelihatankah Bapak Ibu sekalian? Jadi saya coba, oke,
Coba bandingkan di Amerika dengan Indonesia. Ya, mereka punya modal fisik, kita punya modal fisik. Mereka punya modal manusia, kita punya modal manusia. Mereka punya teknologi, kita punya teknologi. So, the same. Jadi saya coba ambil rasio, kemudian lakukan sebuah eksperimen untuk mendapatkan kira-kira dari segi kualitas seberapa jauh kita dalam hal modal manusia. Bisa kalau mau catat yang tadi boleh, tapi saya coba, sebentar. Loh, kenapa, sorry. Maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini dasarnya untuk yang nextnya itu agak shocking, saya sendiri shock. Oke, aspek kualitas modal manusia. Asumsi tingkat teknologi di Amerika itu 2 kali lipat, 2 kali lebih bagus dibanding Indonesia. Mereka komputernya sedikit lebih canggih mungkin, atau cara mengerjakannya, the know-how. Nah, tahun 2021, rasio income per kapita US Indonesia itu 16 kali lipat. Jadi kalau kita misalnya 10, ya kalikan aja 16, 160. Kalau saya nggak salah kita kurang lebih 4.000, jadi mereka 64.000. The sort of the median income household in the US, ya kurang lebih memang segitu, sekitar 60.000. Rasio modal fisik, ini ekonom kelas dunia sudah mengumpulkan ini, World Bank dan segala macam, mereka kalkulasi berdasarkan harga dan segala macam. Modal fisik rasio kita dengan US, meskipun saya agak questioning sebenarnya, jadi modal fisik mereka, stok modal fisik mereka dengan kita, mereka hanya 3 kali lebih banyak. Nah, coba kita hitung, ini berarti perbedaan yang tinggi dari segi income ini, kenapa? Ya kan? Kalau modal fisiknya ternyata hanya 3 kali lipat, teknologinya 2 kali lebih bagus, ternyata income mereka 16 kali lipat, must be something dengan human capital. Ternyata setelah dilakukan kalkulasi tersebut, rasio rata-rata modal manusia US dengan kita 340 kali. Ini sudah maksudnya sudah melalui perhitungan produktivitas. Jadi satu manusia di sini tidak sama dengan satu manusia di sana. Saya bukan promosi US, I can do the same thing to Japan and South Korea, tetapi karena saya di sana, so I pick it up, saya menggunakan itu. Nah, coba sekarang asumsi dulu lah, mungkin teknologi mereka itu 4 kali lebih tinggi dari kita. Ya, 4 kali lipat. Kita kalkulasi lagi ulang. Ini kalau ada PhD students di bidang economics di Amerika, ini homeworknya begini biasanya. Homework untuk kelas semester pertama. So, this is real, bukan saya buat-buat. Maka, kalau teknologi mereka 4 kali lebih bagus dari kita lakukan perhitungan ulang, rasio rata-rata modal manusia US Indonesia itu 45 kali. Kita terjemahkan, stok modal manusia per kapita di Indonesia hanya 2,2% stok modal manusia US. Jadi kuantitas tadi kita sudah ketinggalan, lebih ketinggalan dari segi kualitas. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian bukan untuk membuat kita down, putus asa dan segala macam, bukan. Tetapi this is our big homework. Ini akan menjadi prioritas utama. Nah, kalau nanti ada 2024 siapapun yang berbicara yang lain, atau berbicara mengenai hal ini tetapi tidak tahu yang beginian, omong kosong. Omong kosong. Dan ini bukan hanya perhitungan saya.
Bapak Ibu sudah punya buku Indonesian Dream, mudah-mudahan stoknya semua ada, itu dikasih gratis. Nanti dibuka dibaca di situ ada Bas van Leeuwen, I think he's a Belgian, ya. Dia menulis, publish, academician. Setelah melalui riset yang lama ini, stok modal manusia per kapita di Indonesia hanya 3,4% dari Jepang. Jadi asumsi yang saya pakai tadi, saya kira kurang lebih begitu. Kita Amerika 2,2, Jepang kita 3,4%. Ini adalah realita dan ini adalah tantangan sekaligus. So what to do? Ya, membahas masalah realita is one thing, adalah satu hal. Bagaimana memberikan solusi ke depan? Itulah tujuan dari Indonesia Future Forum. Giving clue, saran untuk kemajuan ke depan. Selain realita tadi, ada beberapa kendala dan tantangan yang membuat usaha-usaha mungkin akan lebih sulit. Kita harus sampaikan juga. Yang pertama, teknologi berkembang cepat. Saya nggak perlu rinci ini, we know that. Artinya apa? Kita punya keahlian sekarang belum tentu sama dengan yang keahlian yang dibutuhkan 2-3 tahun ke depan. Kita selalu bermain catch up. Selalu catch up itu artinya selalu tertinggal di belakang. Kemudian kedua, ini Bapak Ibu sekalian baca juga di Indonesian Dream, ini mungkin jarang ya. Jarang kawan-kawan dari Indonesia yang menyampaikan ini. Tapi kami sudah sampaikan ini tahun 2004 dalam satu tulisan di Jakarta Post. Bahwa kita ini sebenarnya dalam 2 sivilisasi. Peradaban. Sayangnya belum solid kita. Yaitu peradaban cetak dan peradaban digital. Ketika bangsa-bangsa maju, transisi ke peradaban digital, mereka sudah settle. Mereka sudah mapan dengan peradaban cetak. Contoh, Bapak Ibu dikasih digital, ini ada buku ini digital, ini kamu bisa cek, baca. Kalau budaya itu belum, mau dikirim 20.000 kali pun itu tidak akan dibaca. Tetapi di peradaban cetak yang sudah mapan, mereka sudah terbiasa. Ini baca haus. Saya kebetulan datang ke sini, mungkin ada asisten saya bingung, kok bawa 10 buku hanya sebulan di sini? Because I want to learn, I want to read. Salah satu kabupaten, sebetulnya kota, di mana kami berada, 70.000 penduduk, mereka baru bangun pusat inovasi, artinya perpustakaan plus tempat bisnis, senilai 50 juta dolar, 750 miliar. Berapa penduduknya? Hanya 70.000. Lima miliar lagi bisa, ini udah mau selesai, ya. Nah, jadi kita tantangannya di situ, sivilisasi kita belum mengarah bagaimana menjamin kualitas human capital. Minimnya pusat quality education. Quality maksud saya yang menekankan kualitas, karena kita ketinggalan di kualitas ya, bukan quantity. Coba kita lihat, satu PTN untuk 3,2 juta penduduk di Indonesia. Satu PTN untuk 200.000 kurang lebih di Amerika. Kalau kita bicara mungkin PTN lebih bagus begitu. Kemarin kami ke Kemendikbud mengatakan kita banyak universitas kok Pak, kita nggak kalah. Ya, satu PTS untuk 90.000 penduduk memang di Indonesia, kurang lebih sama dengan di US. Tapi kita mau apain ini semua IPTS ini? Kemudian pesan yang kedua, berarti negara tidak menjalankan kewajiban konstitusi
mencerdaskan kehidupan. Di Amerika 1 PTN untuk 200.000, di Indonesia 1 PTN untuk 3,2 juta penduduk. This is a big question. Siapapun pemerintahannya saat ini dan 2024, saya tidak peduli. If you don't know this data, jangan di government. Harus diisi orang-orang yang betul-betul. Ya kalau dibilang masuk ke government memang harus ada ini, ya benar. Kami pernah sempat untuk masuk ke government, ya you need capital, memang betul. Tetapi you need kolaborasi memang. Itu mungkin untuk ke depan. Nah, pembiayaan, ini terakhir coba ya. Pembiayaan. Di Indonesia, seperti tadi Bapak Wali Kota sudah sampaikan, nah kami coba hitung per siswa, kira-kira biaya pendidikan di Indonesia, APBD, APBN dan segala macam 22 juta per siswa. Ini kalau data yang ada kami dapat itu benar. Di California saja, di California itu negara bagian, di Amerika itu 350 juta. Jadi we are going that far di dalam tantangan. Nah solusi, kita tidak lengkap kalau tidak menyampaikan solusi. This is a must. Siapapun perencana sekarang, Indonesia emas 2045 kalau tanpa desentralisasi pendidikan, omong kosong Bapak Ibu sekalian. Omong kosong. Siapapun perencana, di Bappenas, di Susenas, whatever. Tanpa desentralisasi pendidikan, tidak bisa. Menjawab tantangan kendala geografis, kemudian menjawab keunikan negara dan segala macam. SMA itu dikelola, ini yang praktis lah. SMA dikelola oleh daerah. Tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kalau itu masih di provinsi. Nggak tahu saya sekarang udah ditarik ke provinsi, dikembalikan ke daerah atau tidak. But it is a must. Saudara-saudara yang di Kementerian Dalam Negeri atau dimanapun, open your eyes. Kenapa Bapak Ibu saya bisa berkata keras begini? Tidak ada beban. Sebab apa? Kepedulian saya Indonesia yang maju, bukan kekuasaan. Kemudian ini yang terobosan kedua, restrukturisasi pendidikan tinggi. Tidak bisa semua dikontrol di Jakarta. Pendidikan D2, Politeknik, kasih ke pemerintah provinsi. Sebab mereka mengetahui kebutuhan daerah. Itu bukan urusan Kemendikti, Kemendikbud, whatever the name is. Harus urusan daripada tingkat provinsi. Itulah esensi desentralisasi pendidikan yang saya maksud. Oleh karena itu bisa dibentuk sentra-sentra unggulan, bolehlah di situ Kemendikbud. Misalnya di Sumatera Utara itu harus dibangun PTN lain yang konsentrasi di bidang energi misalnya. You have to create that sentra-sentra unggulan yang adalah ekosistem pendidikan tinggi, bisnis, government, dan stakeholders lain. Oke, sorry. Ini sudah mau selesai. Ya. Pembiayaan. Ini bagaimana pembiayaan kalau Politeknik D2 itu ke provinsi? Saya langsung hitung. 3% pajak pendapatan dikelola langsung oleh provinsi. Ini yang saya bilang tadi, mungkin ada usulan konkret novel. Novel artinya baru. Kenapa 3%? Coba kita hitung. Saya langsung hitung. Oke, di Sumatera Utara kurang lebih 14 juta penduduk. Katakan 5 juta itu pegawai swasta dan pemerintah. Katakan gajinya 5 juta rata-rata per bulan atau 4 juta. Nah dengan 3% pajak pendapatan, itu kurang lebih nanti penerimaan untuk pajak pendidikan itu 7 triliun setahun. Sudah bisa mengembangkan 3 politeknik. Karena anggaran IPB saja 200 atau 250 miliar. Jadi nggak usah dulu misalnya 3%, 2% boleh. But harus langsung ke provinsi.
Tidak boleh lagi Jakarta yang kontrol di Papua Barat misalnya dari segi semuanya, fiskal dan pengembangan SDM. Tidak bisa Bapak Ibu, desentralisasi. Kemudian mobilisasi dana pendidikan segala macam, pengembangan sistem superstar. Saya mau katakan ini pengembangan sistem superstar. Kita tidak boleh egalitarian di dalam hal semuanya. Siapa yang bisa membawa gerbong Indonesia ke depan, kita harus bayar lebih mahal. Messi mengangkat Barcelona menjadi juara champion. Ya mungkin tidak banyak tahun di sini itu bintang sepak bola terkenal. Keahliannya tinggi, kita harus bayar tinggi. Kawan-kawan saya yang di Amerika, yang kita bisa dibilang bisa bersaing dengan top yang lain di sana ya maksudnya yang internasional, tetapi ke Indonesia, sampai ke Indonesia dihargai pun tidak. How do you mobilize the global talents? Kalau kamu hargai saja tidak. Yang terjadi adalah selalu menganggap kita ini sombong. No, kita ini karena langsung to the point, tidak perlu basa-basi. Demikian Bapak Ibu sekalian, modal manusia kita Indonesia ini sangat jauh tertinggal, then we have to do something. Jawabannya adalah desentralisasi pendidikan dan lain-lain. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke moderator. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.